Bayangkan sejenak. Kita akan melakukan perjalanan yang tidak biasa. Kita akan mengelilingi setiap planet di tata surya kita. Tapi bukan dengan roket biasa. Kita akan menggunakan kecepatan cahaya sebagai mode transportasi kita. Ini adalah sebuah konsep yang benar-benar luar biasa. Sebuah ide yang menggabungkan keajaiban fisika dan skala kosmik yang sulit dibayangkan. Kecepatan cahaya itu sendiri adalah angka yang fantastis. Sekitar 299.792.458 meter per detik, itu adalah batas kecepatan tertinggi di alam semesta ini. Perjalanan dengan kecepatan ini akan membuka perspektif baru. Perspektif yang sama sekali berbeda tentang tata surya kita. Mari kita mulai petualangan imajiner ini. Kita akan memulai dengan planet-planet bagian dalam. Planet-planet terestrial yang berbatu. Planet pertama yang kita kunjungi adalah Merkurius. Planet terdekat dengan matahari. Mengelilingi Merkurius dengan kecepatan cahaya akan terasa sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik saja. Ini karena ukuran Merkurius yang relatif kecil. Diameternya hanya sekitar 4.880 km. Perjalanan mengelilinginya terasa sangat singkat. Dari sini, kita bisa melihat permukaan Merkurius. Permukaan yang penuh dengan kawah akibat tumbukan. Kita juga bisa merasakan betapa ekstremnya suhu di sana, berubah drastis antara siang dan malam. Selanjutnya, kita bergerak ke Venus. Planet yang sering disebut kembaran bumi, tapi Venus memiliki kondisi yang sangat berbeda. Atmosfernya sangat tebal dan beracun. Suhunya juga sangat panas, bahkan lebih panas dari Merkurius. Mengelilingi Venus akan memakan waktu sedikit lebih lama. Ini karena ukuran Venus yang lebih besar dari Merkurius. Diameternya sekitar 12.104 km. Saat mengelilingi Venus, kita akan melihat awan tebal. Awan ini terbuat dari asam sulfat. Awan ini menyembunyikan permukaan Venus. Permukaan yang penuh dengan gunung berapi dan dataran lava. Setelah Venus, kita tiba di planet tempat kita tinggal. Planet bumi yang kita kenal, mengelilingi bumi dengan kecepatan cahaya kan terasa sangat familiar, tapi dari sudut pandang yang belum pernah kita alami. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi bumi juga sangat singkat. Diameter bumi sekitar 12.742 km. Dari sini kita bisa melihat benua-benua besar, kita bisa melihat lautan yang luas membentang, dan kita bisa melihat atmosfer bumi yang indah. Semua terlihat dari perspektif yang luar biasa cepat. Sebuah pemandangan planet kita sendiri. Dari sudut pandang yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuan berikutnya adalah Mars. Planet merah yang penuh misteri. Mars menjadi tujuan penjelajahan manusia di masa depan. Mengelilingi Mars juga memakan waktu yang relatif singkat. Diameternya sekitar 6.779 km. Saat mengelilingi Mars, kita bisa melihat kawah-kawahnya. Kita bisa melihat lembah-lembah yang dalam. Dan kita bisa melihat gunung berapi raksasa. Seperti Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya. Perjalanan mengelilingi planet dalam sudah selesai. Sekarang, kita bersiap untuk perjalanan yang lebih menakjubkan. Kita akan menuju planet-planet luar, planet-planet raksasa gas dan es. Planet pertama di jalur ini adalah Jupiter. Raksasa gas terbesar di tata surya. Diameter Jupiter sangat besar. Sekitar 140.000 km. Ini jauh lebih besar dari planet-planet dalam. Mengelilingi Jupiter akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Meskipun kita bergerak secepat cahaya. Dari sini, kita bisa melihat badai raksasa yang ikonik. Badai yang dikenal sebagai Great Red Spot. Badai ini sudah berlangsung selama berabad-abad. Kita juga bisa melihat bulan-bulan Jupiter yang menarik. Ada banyak bulan yang mengelilingi Jupiter. Beberapa di antaranya berukuran sebesar planet. Selanjutnya, kita menuju Saturnus. Planet yang paling dikenal dengan cincinnya. Mengelilingi Saturnus akan menjadi pemandangan yang spektakuler. Cincin Saturnus terlihat sangat jelas dari dekat. Cincin ini terbuat dari miliaran bongkahan es dan debu. Mereka mengorbit Saturnus dalam pita-pita tipis. Melihat cincin ini dari dekat dengan kecepatan cahaya. Itu pasti pengalaman yang tak terlupakan. Setelah Saturnus, kita melanjutkan perjalanan menuju planet-planet es raksasa.
Uranus dan Neptunus. Mereka adalah tujuan terakhir dalam perjalanan ini. Perjalanan menuju planet-planet ini memakan waktu lebih lama, ini karena jaraknya. Mereka berada di tepi luar tata surya. Tapi saat kita mengelilingi mereka, kecepatannya tetap cahaya. Uranus memiliki diameter sekitar 51.000 km. Neptunus sedikit lebih kecil, sekitar 49.500 km. Mengelilingi mereka juga membutuhkan waktu yang signifikan. Tidak secepat planet dalam, tapi lebih cepat dari Jupiter Saturnus. Dari sini, kita bisa melihat atmosfer mereka yang dingin, atmosfer yang didominasi oleh hidrogen dan helium, dan kita bisa melihat warna biru kehijauan yang khas. Warna ini berasal dari metana di atmosfer mereka. Uranus juga unik karena poros rotasinya miring. Seolah-olah planet ini berputar sambil berguling. Neptunus dikenal dengan anginnya yang sangat kencang. Angin tercepat di tata surya. Mengelilingi kedua planet ini melengkapi tur kita. Tur mengelilingi semua planet di tata surya, perjalanan mengelilingi planet dengan kecepatan cahaya, ini benar-benar akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Sebuah cara untuk melihat dunia kita dan tetangga-tetangganya, ini memberikan perspektif baru tentang tata surya kita, tentang ukuran, jarak, dan keunikan setiap planet. Ini juga memberikan perspektif tentang keajaiban alam semesta. Tentang hukum fisika yang mengatur segalanya, tentu saja perjalanan ini hanya mungkin dalam imajinasi kita. Teknologi untuk mencapai kecepatan cahaya, atau bahkan mendekatinya, masih sangat jauh dari jangkauan kita saat ini. Menurut pemahaman fisika saat ini, massa akan meningkat tak terhingga saat mendekati kecepatan cahaya. Membutuhkan energi yang tak terhingga. Dan waktu akan melambat secara drastis. Ini adalah konsep yang kompleks, tapi membayangkan perjalanan ini tetaplah menarik. Ini membantu kita menghargai skala alam semesta. Dan betapa kecilnya kita di dalamnya. Meskipun hanya dalam pikiran, perjalanan ini mengajarkan kita banyak hal. Tentang kecepatan yang luar biasa, dan tentang batas-batas yang ditetapkan oleh fisika. Mungkin suatu hari nanti, pemahaman kita akan berubah. Mungkin ada cara untuk melewati batas kecepatan cahaya, tapi untuk saat ini, kita hanya bisa bermimpi mengelilingi planet-planet dengan kecepatan paling cepat di alam semesta. Sebuah perjalanan yang luar biasa, meskipun hanya dalam imajinasi kita. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan imajiner ini. Semoga ini memberi Anda pandangan baru tentang tata surya kita yang menakjubkan.